Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan keterkaitan antara katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat adalah pemecahan molekul karbohidrat menjadi unit-unit yang lebih kecil. Katabolisme karbohidrat meliputi proses pemecahan polisakarida menjadi monosakarida dan pemakaian glukosa atau monosakarida. Dalam proses respirasi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. ATP inilah yang digunakan oleh seluruh makhluk hidup untuk melakukan aktivitas di kehidupan. ATP ini berasal dari beberapa proses, diantaranya glikolisis, siklus Krebs, sistem transport elektron. Metabolisme protein. Asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain seperti karbohidrat dan protein, tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Tidak seperti karbohidrat dan lipid, asam amino memerlukan pelepasan gugus amino. Gugus amin ini kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh. Terdapat 2 tahap pelepasan gugus amin dari asam amino, yaitu: pertama, transminasi. Enzim aminotransferase memindahkan amin kepada A-ketoglutarate menghasilkan glutamat atau kepada oksaloasetat menghasilkan aspartat. Yang kedua, deaminasi oksidatif. Pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium. Gugus-gugus amin dilepaskan menjadi ion amonium atau NH4+, yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea di hati. Dalam siklus ini dihasilkan urea yang selanjutnya dibuang melalui ginjal berupa urin. Katabolisme lemak. Molekul yang tidak larut dalam air atau polar hanya sedikit sekali larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzena. Apa itu katabolisme? Katabolisme adalah penyusunan molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Molekul kompleks yang diharapkan zat makanan yaitu glukosa atau karbohidrat. Padahal zat makanan itu adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Sehingga bagaimana keterkaitannya antara ketiga zat makanan itu? Perhatikan zat makanan di sini ada 3 macam. Yang pertama ada protein, yang kedua adalah karbohidrat yang sudah kita ketahui, dan lemak. Karbohidrat ini akan diubah menjadi glukosa. Nah, proses perubahan ini terjadi di pencernaan. Demikian juga protein nanti akan diubah menjadi asam amino. Sementara lemak nanti akan diubah menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, kemudian untuk glukosa nanti akan diubah menjadi gliseraldehin 3-fosfat. Nah, di mana gliserol nanti juga bisa diubah menjadi gliseraldehin 3-fosfat. Sementara dari gliseraldehin 3-fosfat nanti akan diubah menjadi asam piruvat. Nah, disinilah asam amino bisa diubah menjadi asam piruvat. Sehingga gliserol dan asam amino juga mengalami proses glikolisis, hanya saja masuknya berbeda. Kalau karbohidrat awalnya masuk dari glukosa, kalau gliserol masuknya dari gliseraldehin 3-fosfat atau G3P. Kemudian asam amino masuknya dari asam piruvat. Nah, dari asam piruvat akan diubah menjadi asetil koenzim A. Nah, asam amino ada juga yang diubah menjadi asetil koenzim A. Sebenarnya asam amino ada banyak jenisnya. Kemudian asam lemak nanti juga akan diubah menjadi asetil koenzim A. Dari asetil koenzim A kemudian masuk ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Di sana asam amino ada yang bisa masuk ke siklus Krebs. Jangan lupa di asam amino ini ada pembuangan gugus amin atau NH3. Nanti akan keluar dalam bentuk urea atau amonia yang keluar melalui urin. Kemudian siklus asam sitrat akan masuk ke fosforilase oksidatif atau transport elektron. Nah, jadi ini kaitannya protein, karbohidrat, dan lemak sama-sama bisa masuk ke glikolisis, tetapi berbeda. Maksudnya senyawa awalnya berbeda. Ada juga yang masuknya tiba-tiba langsung ke asetil koenzim A atau asam lemak. Jadi tidak perlu glikolisis. Ada juga yang masuk ke siklus asam sitrat. Ini asam aminonya sehingga tidak perlu melewati glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif.
energi yang dihasilkan. Kemudian energi yang dihasilkan yaitu karbohidrat 36 sampai 38 ATP, protein 36 sampai 38 ATP. Lemak, semakin banyak atom C-nya, maka energi yang dihasilkan akan semakin banyak juga. Lemak dibagi menjadi beberapa, yaitu asam lemak 6C, hasilnya 45 ATP. Asam palmitat 16C, hasilnya 130 ATP. Dan asam stearat 20C, hasilnya 164 ATP. Keterkaitan karbohidrat, protein, dan lemak atau lipid, yaitu mereka akan dimetabolisme yang hasil akhirnya menjadi asetil CoA, di mana asetil CoA merupakan substrat untuk siklus Krebs. Kemudian dari siklus Krebs dihasilkan CO2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.